hidupmu tergantung pikiranmu. Mhm. Jadi apa yang dipikirkan itu secara konsisten itu katanya membentuk pola pikir atau mindset. Nah, Mhm. bagaimana pendapatnya Coach Arif nih? Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai, Wah, sehat ya Coach ya? sehat. Heeh, pakai jas rapi banget nih Coach. Iya, mau kondangan? Kondangan. Oke, Coach gini nih, ada sahabat sales yang nanya nih, Mhm. ini katanya hidupmu tergantung pikiranmu. Mhm. Jadi apa yang dipikirkan itu secara konsisten itu katanya membentuk pola pikir atau mindset. Nah, Mhm. bagaimana pendapatnya Coach Arif nih? Bener. Nah, terus kalau misalnya sebagai sales nih, mikirnya, aduh jualan nggak laku, laku nggak ya gitu kan? Terus apakah pikiran ini bisa membentuk mindset ke salesnya sendiri ya Coach? Saya mau ngomong lebih dalam sih, daripada cuma sekedar ini gini. Jadi, gambarannya, jadi ada penelitian dari Bruce Lipton. Dia pernah menuliskan satu buah buku yang judulnya The Biology of Belief. Dia melakukan sebuah penelitian menurut dia, dalam bukunya itu mengatakan bahwa apa yang kita katakan, apa yang diperkatakan akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan akan mengubah DNA kita. Bahkan pernah saya tulis dalam buku saya juga sama, Rahasia Menghancurkan Mental Block, dan saya kutip tulisan dari Bruce Lipton. Karena memang dari penelitian tersebut mengatakan bahwa kalau kita mempercayai diri kita sakit, maka DNA kita akan berubah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Begitu juga ketika kita mengatakan kita berhasil, itu juga sama. Jadi DNA kita berubah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau pada dasarnya ketika kita mengatakan nggak bisa atau nggak mampu, kayaknya sepi, market dan sebagainya, ya memang betul, market bisa jadi memang secara faktanya sepi. Saya bisakan kalimat ya, faktanya sepi. Tapi kebenarannya atau beliefnya apa? Misalkan kebenaran yang dia mau percaya adalah bahwa saya diberkati, maka apa yang terjadi? Yang benar adalah yang dia percaya, walaupun faktanya sepi. Nah, sedangkan orang manusia, khususnya di buku Bruce Lipton tersebut adalah, dia fokusnya adalah kepada fakta, atau fokus kepada belief yang dia mau tanam ke dalam dirinya. Apa yang dia mau percaya. Nah, ketika dia percaya beliefnya itu adalah bahwa dia sukses, bahwa dia bisa jualan, dia bisa closing, bisa dan sebagainya, maka itu yang akan memudahkan dia ketika dia berbicara. Kenapa? Ketika dia berbicara, maka yang muncul adalah dia lebih percaya diri dibandingkan orang yang lihat faktanya sepi. Saya kasih contoh. Waktu itu saya di Medan, ini malam-malam, ketika kami lagi makan malam, ada satu orang sales asuransi. Dia minta, jadi ada pemimpin asuransi minta saya mengcoaching timnya. Ketika saya coaching kepada timnya, saya tanya sama dia pertanyaan yang sangat sederhana gitu ya. Coach, ini kayaknya orangnya ngomong katanya market lagi sepi, di Medan lagi sepi, penjualan nggak ada dan sebagainya. Karena menurut dia itu market sepi. Saya nanya sama dia, bagaimana caranya kamu bisa tahu bahwa marketnya sepi? Sampai sini oke? Dia cerita. Saya datang ke satu toko. Ketika saya datang ke satu toko, saya tanya, kok pasar gimana? Lagi sepi ya? Jadi dia yang ngomong, lagi sepi ya? Maka orangnya menjawab, iya, lagi sepi. Itu yang disebut namanya false belief. Ya, itu yang namanya false belief. Kenapa? Karena dia melakukan metode yang namanya red herring. Red herring itu artinya kayak ikan sarden gitu kan, sarden warna merah, yang orangnya tadi tidak terpikiran itu karena disodorin bahwa market sepi, maka dia menjawab sepi. Dan dia mempunyai belief bahwa, tuh bener kan kata gue, sepi. Dan dia nanya lagi ke toko lain, gimana market? Sepi ya? Dia yang lagi ngomongin red herring, berarti kan lemparin kan? Dan orang menjawab, betul sepi. Inilah yang terjadi ketika dia ketiga toko dan jawabannya sama. Karena dia yang menyajikan data bahwa market sepi dan dijawab iya, maka dia punya belief bahwa Medan sepi. Ya, nah ini menarik kan? Jadi kan apa yang dia belief?
Kemudian ketika saya coaching itu saya ketawa gitu kan. Oh, ini pemikiran ngaco nih. Ini namanya red herring nih. Jadi artinya kayak ikan sarden disodorin. Maka saya pakai konsep yang berbeda. Saya tanya gini. Siapa yang menurut kamu jago jualan? Dia sebut gitu ya. Satu nama orang terkenal di Medan yang memang jago jualan. Oke, seandainya si yang jago jualan ini jualan barang itu ke toko yang menurut kamu sepi, kira-kira bisa closing nggak? Dia jawab, bisa. Loh, berarti pertanyaan saya, bener market sepi atau itu cuma belief kita aja yang mengatakan itu sepi? Itu yang saya sebut namanya false belief. Dia punya belief yang tidak memberdayakan dia untuk dia dapat. Karena dia percaya bahwa marketnya sepi. Jadi dengan pemikiran seperti itu, maka saya ngubah kepada dia. Jadi kasih gambarannya, setelah saya ubah pemikiran dia, saya kemudian mengajak dia untuk menggunakan teknik reframing, kalau istilah dalam NLP, mengubah sudut pandang dia mulai jualan dan closing. Ya, ini sama kayak what you see, what you believe ya. Ya what you see, what you got gitu ya. Ya. Ya what you see, what you got ya. What you see, what you believe kan ya. What you see, what you believe itu yang membuat yang kita dapatkan ya. Ini zaman kita masih zaman Lotus kan ya, zaman dulu ya. What you see, what you got ya, betul. Gitu ya. Berarti harusnya dia melihat atau membaca atau mendengar hal-hal yang memotivasi dia ya. Memotivasi dia seperti contoh dengerin YouTube ini, atau dia misalkan membaca buku-buku yang tertentu, atau dia membaca kitab suci, atau berdiskusi kepada orang-orang yang memang hebat, yang akan membuat dia punya pemikiran yang lebih positif. Yang membuat dia lebih termotivasi. Yang lebih termotivasi. Karena 3 pertanyaannya, kita mau percaya fakta, atau mau percaya dengan kebenaran? Karena ilusi kadang setipis dengan kenyataan gitu ya Coach. Iya, wah ini keluar nih langsung, apa namanya? Kutipan. Iya. Oke, nah jadi sahabat sales nih tidak perlu ini khawatir gitu ya, gimana sih bisa jualan apa enggak, jualannya laku apa enggak, itu tergantung dari apa yang engkau pikirkan atau yang kau makan tiap hari. Iya, gitu ya. jadi maksudnya kalau market sepi ya pasti memang fakta yang memang kadang-kadang kondisinya kayak gitu. Cuman tinggal apa yang beliefnya gitu, beliefnya apa. Tinggal beliefnya apa nih, apalagi bulan puasa kan, ini menjelang bulan puasa. Saya nggak tahu ini di editnya kapan selesainya, mungkin sekitar bulan puasa. Ya berarti logika saya pasti kan market kondisinya biasanya turun kan. Kalau dulu metode saya adalah mencari market yang dimana yang tidak berdampak kepada bulan puasa. Jadi create ya. Saya meng-create sesuatu ya. Contoh, kalau di bulan puasa market yang tidak berdampak mana? Menurut saya Medan, Bali itu nggak berdampak. Manado nggak berdampak, gitu ya. Jadi kota-kota yang pada saat bulan puasa tidak berdampak. Tapi kalau saya jualan di Pulau Jawa, gitu ya, udah pasti kena. Saya jualan di Pulau Padang, di Padang pasti kena. Karena kan bulan puasa kan, lagi turun. Berarti kita juga harus ngelihat market-market mana yang kelihatannya punya potensi pada saat bulan puasa. Tergantung jualannya apa gitu ya. Karena pada saat kita jualannya, makanya balik lagi tergantung dari kondisi. Kayak saya ambil contoh aja. Di masa pandemi, kosmetik laku lo tetep lo. Walaupun orang pada nggak keluar rumah, kan aneh orang nggak keluar rumah kok bisa laku gitu kan. Tetap artinya mereka tetap perlu tampil cantik kan. Gitu maksud saya. Jadi maksudnya tugas kita adalah ngelihat peluang yang dimana market memang lagi sepi, dimana yang lagi rame. Padahal kosmetik tuh juga mereknya nggak cuma satu ya Coach. Betul. Wah banyak banget Betul, mereknya, betul, harganya aja banting-bantingan. Bahkan saya kebetulan kemarin mengajar di TikTok Indonesia. Saya mengajar di para tim salesnya TikTok Indonesia. Kami menemukan bahwa bisnisnya mereka yang lagi booming adalah kosmetik. Dan banyak yang minta ampun. Banyak gitu. Jangan saya ngomong banyak, memang banyak banget gitu loh. Saking banyaknya itu artinya mereka gila-gilaan, kosmetik lagi gila-gilaan sekarang. Oh iya, saya jadi ingat juga Coach, kan anak saya anak kita maksudnya. Si yang cewek kan dia sekolah di SMK. Jadi kan kalau SMK tuh kan belajar make up mereka, udah belajar ada beauty kelasnya. Itu aja kosmetik nggak hanya satu merek, misalnya lipstick, bedak. Ini dia nggak satu merek, tapi banyak berbagai macam merek gitu. Jadi sebenarnya makanya saya bilang market sepi itu kalau kita ngeliat faktanya begitu. Tapi kan tugas kita adalah meng-create, kita mencari dong market mana yang tidak berdampak misalkan. Misalkan contoh lagi, kalau di Indonesia kan berarti kan ada yang kalau di bulan puasa lebaran kan berarti yang kena bakal dampak adalah yang muslim.
Yang tidak berdampak berarti apa? Kristen, sama Buddha, sama Hindu. Berarti Mm-mm. cari marketing di sana. Yang dimana market itu justru lagi, mereka mah justru lagi semangat-semangatnya jualan gitu loh. Dan biasanya problemnya adalah tentang mental block ya. Iya, iya. Problemnya mental block karena market lagi sepi. Misalkan kalau berkaitan dengan penjualan pelatihan Mm-mm, ya. mm-mm. Nah, maksudnya tugas kita adalah mencari market-market yang dimana kelihatannya memang lagi sepi, dan cari peluang yang dimana yang nggak akan kena dampak. Dan sebaliknya, ketika misalkan nanti menjelang Natal, mungkin yang berdampak yang Kristen. Tapi buat yang kota yang tidak berdampak dengan Kristen ya baik-baik aja gitu loh. Ya gitu ya. Jadi artinya kalau selalu tergantung dari sudut pandang. Jadi kalau kita menganggapnya sudah nggak bisa, maka pintu ketutup semua. Tinggal sebaliknya, atau kita melihat ini peluang, maka kita harus Mm-mm. cari peluangnya. Itu gambarannya Ya, sih. nah ini pilihan ini sahabat sales. Mau kita memikirkan eh, tidak ada peluang, semua pintu tertutup, atau kita memikirkan pasti ada peluang di luar sana dan kita pasti akan tergerak untuk mencari peluang itu, untuk mendapatkan peluang itu gitu ya coach ya. Yap. Nah, sahabat sales, akhir kata sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Kalau ada pertanyaan dari sahabat sales seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita ya, supaya YouTube channel kita makin bertumbuh. Nah, dengan saya Ana Milani dan Saya Coach Antonio Syarif, sampai jumpa. salam Salam performance. performance.